Pernahkah kita merenungkan sebenarnya kehidupan? Atau dihukum mati? Di negara-negara lain saja sudah banyak yang menerapkan hal demikian. Terakhir, marilah kita berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Angelina Sondag yang sudah memberanikan diri sebagai pahlawan. Angie, saya termasuk orang yang marah padamu. Understood dan bisa diterima. Marah dan bisa langsung merasa benci banget gitu. Kita pernah sama-sama photoshoot bareng. Dan menurut saya dengan rekam jejak seorang putri kecantikan itu nggak gampang. Karena you got the look and you got the brain. Kamu nggak hanya cantik tapi kamu juga punya otak. Kamu masuk Partai Demokrat 2004, partai baru yang kemudian melejit di 2009 sebagai partai penguasa. Angie 2004 sebagai anggota dewan. Saya ingat waktu itu kamu masih aktivis lingkungan, giat dengan aktivitas menjaga orang utan, sesuatu yang membanggakan. 2009 saya lihat Anda berubah. Apalagi menjadi anggota Banggar. Dan kemudian, bam! 2012 meledaklah kasus mega korupsi Hambalang. Nama Angie disebut. Apakah semudah itu, sesingkat itu, mengubah seorang Angie, perempuan cantik, cerdas, menjadi seorang koruptor? Yang pertama saya memaklumi kemarahan bukan dari Mbak Rosi saja. Banyak yang marah kepada saya, banyak yang benci, ilfil. Di situ, di penjara itulah saya menyadari bahwa it was my fault. Kalau Mbak Rosi tanya, apakah sebegitu cepat? Air ketika ditaruh kopi langsung berubah warnanya. Walaupun kopinya sebenarnya takarannya lebih sedikit daripada air itu sendiri. What I'm saying is, aku yang tidak mampu mengatakan tidak. And then I have to pay for that. Sometimes emang kita harus berani untuk mengatakan, saya nggak mau. Saya nggak bisa. Dan ada situasi yang harus saya bilang bahwa nggak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa. Yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tapi kan itu semua pemikiran, refleksi itu terjadi ketika saya sudah ada dalam penjara. And then, benar Mbak, aku salah. Gitu. Artinya, andaikan waktu itu saya berani, dan andaikan saat itu aku tidak terlalu masuk ke dalam lingkaran itu, main sama orang utan aja aku udah happy. Aku ke Kalimantan main segala macam di hutan, di air, and then it was my happiness gitu. Nah justru ketika aku dalam lingkungan yang aku pikir manusia, yang bisa memberikan aku nilai tambah, memberikan aku added value dalam hal yang positif, justru lingkungan itu yang bagi aku membawa aku ke dalam kehancuran. Mengapa begitu mudah bisa dapat uang sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota Banggar waktu itu? Honestly speaking, yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar. Di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Pada waktu eramu itu benar-benar jorok sekali. Yes. Dan aku mengatakan ini bukan buat apa-apa. Because I really want, jangan ada lagi kayak saya. Apalagi perempuan, you know. Menanggung 10 years in jail. Alone. Itu nggak mudah. Jadi, why I was saying
itu was dirty gitu kan. Karena my expectation setelah aku dihukum tinggi yang dikatakan akan memberikan efek jerah, mudah-mudahan nggak ada lagi yang mau korupsi. It's really painful. I still hope gitu loh bahwa di DPR sana itu sekarang udah bersih. Which is aku nggak mau menghakimi, aku nggak mau menjudgment, karena all of my life ketika aku di penjara aku terus dihakimi. So I never want to accuse, aku nggak mau juga untuk judging. It's only my hope. Mengapa itu cukup sulit untuk dipahami? Seorang Angelina Sondak sungguh-sungguh merasa menyesal, minta maaf, dan kemudian merasa bersalah. Karena satu hal yang sangat paradoks di masa itu. Ada iklan Demokrat, Angie, dan termasuk Anas Urbaningrum. Karena waktu itu Angie adalah wakil sekjen. Bintang iklan dengan mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Tapi toh Angie ada dalam pusaran mega korupsi Hambalang. Tidakkah itu memalukan? Sangat, Mbak. Kalau ditanya sangat memalukan. Makanya saya mengatakan di awal, saya tidak ingin memulai hidup saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Karena posisi saya, apapun yang saya katakan, pasti dianggap sebagai ketidakbenaran. Dan saya hanya berharap mama, papa saya, dan anak saya percaya. Orang tidak mau percaya, it's fine. Karena pantas, Mbak, aku ini memalukan. Aku ini melakukan hal yang tidak harusnya ditiru. And it's really making me want to say sorry. Jadi aku keluar penjara, I really apologize. Actually, I shouldn't did it. Karena aku adalah mantan Putri Indonesia. Banyak orang melihat aku. And then I'm giving such a bad example to the public. Tapi itu nggak datang tiba-tiba, Mbak. It takes me 3 years to realize bahwa aku memang salah. Angelina Sondak mengatakan bahwa dengan main dengan orang hutan saja sudah happy. Ke Kalimantan main segala macam di hutan, di air, dia merasakan kebahagiaan. Ketika dia masuk dalam lingkungan manusia yang dia pikir bisa memberikan nilai tambah atau memberikan added value dalam hal yang positif, dalam hal yang positif, justru lingkungan itu yang membawanya dia ke dalam kehancuran. Pertanyaan Rosi yang sangat cerdas. Mengapa begitu mudah mendapatkan uang sebagai anggota DPR, apalagi sebagai anggota Banggar waktu itu? Maka dijawab oleh Angelina, yes. Semua orang yang kena korupsi itu pasti ada hubungannya dengan Banggar, karena semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi dengan orang akan mencari kita. Nah, sekarang sudah jelas permasalahan intinya. Setiap yang berhubungan dengan Banggar, proyek, pengadaan barang, dan lain sebagainya, pasti mudah untuk bernegosiasi. Dan yang jelas, maka timbullah kusak-kusuk yang mengakibatkan penggelembungan biaya yang fiktif hampir rata di setiap instansi apapun. Kecuali satu, yaitu menurut saya adalah perusahaan asing dan perusahaan swasta. Seandainya pun ada kemungkinan kecil terjadi. Ini fakta. Saya pernah dekat dengan orang yang punya policy atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proyek, atau pernah lagi terkait dengan budget. Semuanya menggelembungkan dana, menggelembungkan budget,
dan manipulasi data. Mungkin yang merasakan, ya, karena tidak ketahuan saja, pasti dalam hatinya, iya, memang benar inilah adanya. Angelina Sondak, ya, mengatakan sistem seperti ini apakah masih ada? Karena dia mengatakan waktu itu, dan dia berharap mudah-mudahan hari ini sudah bersih. Dan di eranya waktu itu benar-benar jorok sekali. Inilah yang dia katakan. Kita semua tahu dengan hal ini. Intinya, mari kita lihat ke depannya. Apakah sudah tidak lagi menjadi orang yang terjerembab dalam lingkungan yang dianggapnya bisa membawa added value? Sekali lagi, mari kita lihat ke depannya. Apakah pemerintah ke depannya bisa bersih dari hal korupsi? Pertanyaan, kita semua, ya, jika seandainya masih saja ada yang bertindak korupsi, hukuman apa yang pantas untuk mereka? Kalau menurut saya, misalnya ada, ya, seseorang melakukan tindak korupsi, misalnya minimal 1 miliar, ya, maka dihukum 25 tahun dan membayar denda, ya, 10 M. Atau dihukum mati. Di negara-negara lain saja sudah banyak yang menerapkan hal demikian. Ya, jangan sampai ada yang namanya korupsi. Terakhir, marilah kita berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Angelina Sondak yang sudah memberanikan diri sebagai pahlawan. Jangan sampai orang seperti dia lakukan, terutama adalah wanita. Itulah yang dia katakan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semuanya. Ya, jangan sampai ada yang namanya korupsi.